puncaknya adalah sifat itsar. Ya, puncak dari kedermawanan sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الإيثار والمواساة. والإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، يؤثره على نفسه. والمواساة أن يواسي غيره بنفسه، أن يواسي غيره بنفسه. والإيثار درجة أرفع من المواساة، لأن فيها تقديما للغير على النفس. وقد قال أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه صفة من أوصاف الأنصار التي تميزوا بها وعرفوا بها، خصلة الإيثار، فتميزوا بذلك. وهذا الإيثار من كمال الجود وحسنه وجماله. والله سبحانه وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم، أي يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو مع الضرورة والحاجة إليها، فيبذلونها للغير. وهذا من كمال خلقهم وحسن إيثارهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk dalam bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bab yang ke-62, Babul Itsar wal Muwasat, yaitu bab tentang mendahulukan saudara daripada diri sendiri dan menolong saudara, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-itsar, ya, dalam bahasa Arab artinya adalah mendahulukan saudara, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Yaitu dia lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya daripada dia sendiri. Adapun al-muwasat, yaitu menolong orang lain, yaitu ikut menanggung beban orang lain, sama-sama merasakan kesulitan yang dialami oleh saudara. Oleh karenanya al-itsar derajatnya lebih tinggi daripada al-muwasat. Ya, kalau al-muwasat yaitu sama-sama ikut merasakan kesulitan, sama-sama berusaha menolong. Tetapi kalau al-itsar derajat lebih tinggi karena mendahulukan kepentingan saudara, kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum Ansar yang mereka memiliki sifat yang khusus yang sangat mulia, yaitu sifat itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu kaum Ansar, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Mereka dahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh, dalam keadaan sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum Ansar dengan suatu sifat yang merupakan sifat yang sangat mulia, yang spesial yang mereka miliki, yaitu al-itsar. Ya, mendahulukan kepentingan orang lain, dan ini merupakan bentuk kesempurnaan dari sifat al-jud, sifat mulia, sifat dermawan. Ya, puncaknya adalah sifat itsar. Ya, puncak dari kedermawanan sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Di mana kaum Ansar mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin.
daripada diri mereka sendiri. Padahal kata Allah, walau kana bihim khasasah. Padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh, bahkan sangat butuh. Akan tetapi mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Oleh karenanya, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga dari sifat pelit, sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات في سورة الإنسان. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف الله سبحانه وتعالى لعباد الرحمن الذين يفيض عليهم يوم القيامة بأنواع الكرامات وصنوف الملذات. عدد جل وعلا صفاتهم فذكر منها أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حالة يحبون فيها المال والطعام، لكنهم مع حبهم لهذا المال قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، فأخذوا ينفقون هذا المال ويتحرون في إنفاق هذا المال أو هذا الطعام أولى الناس وأحوجهم إليه، كما قال الله مسكينا ويتيما وأسيرا، قاصدين بذلك وجه الله والتقرب إليه والفوز بثوابه ومرضاته. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي تليها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء أي ماليا أو أمورا عينية، ولا شكورا أي ثناء ومدحا ونحو ذلك، بل حالنا وواقعنا كما ذكر في الآية التي بعدها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي شديد الشر، والقمطرير شديد الضنك والضيق، وهذا فيه خوفهم من يوم الحساب والعقاب، ولهذا يقدمون هذه الأمور يرجون بها النجاة من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Insan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Mereka memberikan makanan padahal mereka cinta kepada makanan tersebut, suka dengan makanan tersebut, tapi mereka memberikannya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Ayat ini Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, di mana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mereka diberi kenikmatan oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan berbagai macam karamat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelezatan-kelezatan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka ini, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan di surga kelak. Di antara sifat-sifat mereka, siapakah mereka ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat mereka, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka ini di antara sifatnya memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Kata Allah 'ala hubbihi. Padahal mereka padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Artinya mereka memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, padahal mereka cinta kepada harta tersebut. Akan tapi karena mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan mereka kepada harta, akhirnya mereka menyumbangkan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Artinya mereka tatkala menyumbangkan harta mereka, tatkala mereka memberikan makanan, mereka juga memilih-milih. Tidak semua orang mereka kasih. Mereka memilih orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat merasakan kesulitan yang paling utama untuk dibantu, yaitu orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Mereka memberikan makanan kepada mereka karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang perkataan mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah."
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian. Kami tidak butuh balasan harta dari kalian. Kami tidak butuh balasan dari kalian sama sekali. Wala syukura, dan kami tidak butuh pujian dari kalian. Kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian. Kami membantu kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tatkala menyumbangkan makanan, tatkala mereka menyumbangkan harta kepada fakir miskin, karena mereka takut kepada hari kiamat kelak yang sangat mengerikan. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kata mereka, kami takut dari Allah, kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yauman abusan, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat sulit. Qamtarira, hari yang sangat sulit, yang sulit untuk dihadapi pada hari kiamat kelak, yang sangat dahsyat. Oleh karenanya tatkala mereka takut dengan yaumul hisab, takut dengan hari kiamat, maka mereka mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah daripada kecintaan mereka terhadap harta. Akhirnya mereka pun bersedekah dan memberikan harta mereka kepada orang-orang yang mereka butuhkan agar mereka bisa selamat dari hari yang sangat dahsyat tersebut.